Pada lini masa yang imaterial, gunung, ketinggian, dan awan adalah tempat bermukim para dewa dan dewi. Namun sepertinya, sekarang epitome purba itu telah berubah. Musabab, ketinggian juga mampu disambangi oleh orang-orang seperti saya. Iya, saya, salah satu manusia fana yang menjelajah belantara gunung berapi untuk mencari energi semesta, agar paripurna secara batinnya. Sebenarnya, sedari lama saya ingin melakukan dokumentasi pendakian, atau peradaban kamera menamainya vlogging. Sampai saya bersua seorang kawan, harapan itu terwujud. Tapi, vlog pertama saya adalah Raung. Ya, Raung. Dengan label trek terekstrim setanah Jawa. Lebih daripada itu, Raung adalah mimpi dan refleksi. Kenapa refleksi? Ini jawabannya. Ditambahin, nasi udah di jenis ruangi. Jenis terku. Pemanasan. Ini negara mana panas? Ini kerilnya berat nih. Ayo, terus dong. Terus dia. Ya, ya. Oh, rek jago balulu. Gimana orang itu? Masih belum menemukan jawabannya? Tahan, kita berdoa dulu agar pencarian akan jawaban atas pertanyaan filosofis tadi segera terjawab. Hutan dan gunung adalah rumah kebijaksanaan kuno. Ini siklus yang natural, siklus di mana manusia lelah dengan hiruk pikuk dunia dan deru debu ambisi. Mereka akan kembali ke alam untuk membasuh luka dan mengais wejangan dari alam. Karena sejatinya, alam adalah maha guru abadi. Para filsuf dan nabi mengajarkan ini. Termasuk bahaya yang ada di balik ceruk-ceruknya. Ia tetaplah seorang maha guru. Oke, tadi ada yang terlewatkan dari perjalanan kita karena kita terus mendokumentasikan dari pos 1, pos 2, bahkan dari base camp. Tapi ada yang terlewat dari pos 4, 5, 6, dan sampai ke camp area di pos 7. Tadi dilihat cuaca sedikit kurang bersahabat. Itu kenapa kita skip menggunakan kamera karena terlalu riskan, dan kemudian kamera kita masukkan kembali ke daybag atau tas kamera yang kita bawa. Semua peralatan juga kita masukkan karena riskan sekali menggunakan kamera atau mendokumentasikan perjalanan di saat hujan. Perjalanan berlangsung lebih lambat karena beban bertambah. Saya bertukar tas dengan kameramen, kemudian saya membawa tas kamera, dan ternyata itu membuat beban di badan saya semakin berat. Itu kenapa saya berjalan sedikit lebih lambat. Tapi di pos 6 saat saya menunaikan ibadah, kemudian kita ditawarin tuh oleh Mas Rifki, guide kita yang sangat baik. Tasnya dibawakan oleh dia, beberapa tas kecil dibawa oleh dia, termasuk tas kamera, dan itu surprise. Itu membuat saya berjalan lebih cepat, lebih aktif, dan kita bisa mencapai camp area atau pos 7 jauh lebih cepat dari yang pada diharapkan, yaitu 6:30. Kemudian kita mendirikan tenda. Ternyata di luar cuaca, kata teman saya, sedikit itu bulan tanpa sutena, cukup menyenangkan. Dan tentu saja terima kasih untuk doa-doa teman-teman yang atau orang tua yang kita mintain doa, karena perjalanan ini berjalan jadi lebih menyenangkan dan cuaca juga alhamdulillah
sangat cerah. Doakan besok summit berjalan lancar dan cuaca cerah. Terima kasih. Ciao. Kamu bangsa. Harus ngomong apa, Pak? Salah, ora pinter bacot. Wah, itu. Iya. Ya, udah ini. Udah, thank you. Thank you. Jadi konten tidur tertinggi di dunia. Bahaya sleeping in Java Island. I will make it to be timeless. Mungkin ini terlalu radikal. Namun kemenangan yang besar tabu diraih dengan kemudahan. Saya sempat berpikir perjalanan kami tak mendapat ridho. Ihwal cuaca dan mundurnya Cindy, seorang kawan dari Bali. Namun sepertinya, kata kawan saya Gana, si cantik bukan untuk si tampan, tapi untuk si pemberani. Termasuk cantiknya alam mungkin dianugerahkan pada para pemberani dan mereka yang paling tercerahkan. Terkhusus Gana, saya ingin menyampaikan selamat, karena gunung pertamamu adalah Raung. Semoga bangga membalut hati menjadi memori abadi. Sekali lagi, selamat. Seutas cerita, saya dan Gana dipertemukan di meja intelektual, sebuah meja yang banyak menyatukan pemikiran besar dunia. Kemudian, kami berbagi isi pikiran tentang pendakian, hingga akhirnya memutuskan untuk lebih serius di YouTube. Mengingat dunia telah bertransformasi, ini adalah satu keputusan besar menatap masa depan. Artificial Intelligence telah merubah banyak hal, termasuk cara pandang terhadap dunia itu sendiri. Perpustakaan dan pengetahuan kini dalam genggaman, dialektika lintas ruang dan waktu, dan bahkan cinta dan rindu sekalipun telah bertransformasi lewat visualisasi 4K yang kian nyata. Sebentar. Gunung Raung adalah gunung berapi aktif dengan mega kaldera terluas keempat setelah super volcano Toba, monster di Nusa Tenggara Barat, Tambora dan Rinjani, kemudian Raung itu sendiri. Morfologi Raung modern yang dihasilkan oleh erupsi Raung Purba adalah undangan resmi untuk para ilmuwan. Rahasia lain dari pengetahuan menanti diungkap di gunung ini kepada dunia. Saya berharap untuk kembali ke Raung tahun ini. Selain rindu dengan trek summitnya yang memilin mental, keramah tamahan warga lokal di Kali Baru adalah satu dari banyak alasan jika rindu akan Raung selalu rasional.
Raung masih aktif. Natal 2024 lalu, Raung sempat patut-patut, bahkan saat pendakian normal sedang berlangsung. Syukurlah, ini hanya aktivitas vulkanis rutinan. Kolom asap tidak lantas semakin membumbung tinggi dan mencipta awan panas di ujung timur langit Pulau Jawa. Ini jawaban kenapa Raung atau alam adalah refleksi. Para pendahulu kita kerap berkontemplasi di tengah heningnya hutan-hutan gunung berapi. Krisis yang ada pada saat itu membawa mereka menemukan jawaban lewat energi alam di gunung berapi. Hari ini, arketipal ini ditiru oleh manusia modern.